yang pelajaran apartemen karena jadi sekarang kita lanjut. Karena makanya saya tekankan tonsilitis ini juga, karena tonsilitis ini penyakit yang sering kita jumpai, ya. Terutama untuk klien yang koas, ini harus tahu, ya. Harus tahu tonsilitis itu. Jadi hampir sama, jadi tonsilitis biasanya seperti saya bilang kemarin, dia bersama-sama dengan faringitis, ya. Jadi tonsilitisnya yaitu ya peradangan pada tonsil dibagi dua, seperti faring juga ada yang akut dan kronis. Jadi, tapi udah sampai sini ya kemarin, sampai mana waktu itu? Ya udah dia kan kuman-kuman bakterinya udah sampai jadi etherprop kan ada saya cerita tadi kan? Sampai mana? Sampai sini ya? Sampai sinilah barangkali udahlah. Saya ulang aja sedikit-sedikit aja. Jadi dia yang akut ini ya, akut jadi tadi gejalanya semua yang akut itu ya tonsilitis ya ada ini ya, ada berdasarkan detritus tadi kemarin sampai sinilah kalau nggak salah saya rasa. Dia ada yang bercak detritus itu seperti folikel. Folikel itu dia tumpul gitu. Tapi kalau dia misalnya bentuk lakunaris, kalau yang tonsilitis lakunaris itu dia beralur-alur gitu. Nanti ada gambarnya di sini. Keluhannya sakit menelan, otalgi, demam tinggi ya. Seperti kemarin biasanya kalau virus itu demamnya nggak tinggi, ya. Tapi kalau misalnya bakteri, apalagi terutama di sini yang bahaya, Streptococcus beta hemolyticus itu demamnya tinggi. Tapi demam tinggi pun dibandingkan dengan difteri lebih bahaya. Difteri itu demamnya subfebril, ya. Kemudian otalgi ya, bisa jadi kuping juga sakit. Kemudian pada pemeriksaan di sini tonsil bisa agak membengkak sedikit, tapi bukan besar kali, bengkak sedikit, hiperemis, ada detritus, terus bisa pembesaran kelenjar lim submandibula. Hampir sama dengan difteri ya, difteri juga besar juga submandibula, tapi bedanya kalau difteri ya itu tadi dia subfebril dan itu biasanya pada anak-anak. Jarang orang dewasa, kecuali ya itu yang waktu kejadian, kemungkinan memang waktu dulu dia belum pernah imunisasi. Itulah kemungkinan, tapi umumnya sekarang Pak jarang lah ya. Terus mana lanjut. Terapinya di antibiotik yang spektrum luas biar semua dia bisa dirangkumnya ya, nggak perlu kita mau ini lagi apa namanya swab tengok periksa di kultur lagi ya, jadi kita langsung yang spektrum luas kita kasih. Kemudian analgetik, obat kumur ini sebagai apa namanya itu dari keluhannya aja ya, simptomatis. Kemudian komplikasinya pada anak-anak dapat terjadi otitis media akut, roma namanya ya. Terus bisa terjadi abses peritonsiler dan abses parafaring, bisa sepsis juga, nefritis. Itulah yang bahayanya kalau kumannya streptococcus bakteri. Bisa dia menyebabkan, toksinnya itu juga bisa menyebabkan ke ginjal, bisa ke jantung, ya, ke sendi-sendi, artritis. Jadi itu hati-hati juga. Tapi lebih bahaya difteri daripada streptococcus. Kalau streptococcus kita kasih aja antibiotik dan mudah-mudahan bagus, ya. Oke. Nah, ini mesti tahu juga kalian nanti mana? Nah, ini. Ya, ini mesti tahu nanti ini sering kalau ujian sering ditanya ini kalau kalian koskap nanti, ya. Jadi tonsil ini berdasarkan grade. Jadi kalau grade-nya 1 derajat ya. Kalau 0 dia berarti udah operasi, udah pernah dioperasi. Kalau yang 1 dia di sini masih di dalam plika anterior. Jadi nggak jelas lah, nggak nampak. Tapi kalau dia misalnya yang grade yang 2, dia udah melewati dari si plika. Kemudian kalau yang ketiga dia sudah melewati, udah hampir mendekati apa namanya itu uvula, di tengah-tengah batas uvula gitu ya.
Kalau 4 dia udah lengket, kissing tonsil namanya. Jadi kalau kita bilang ini 0, misalnya ini yang 0 itu misalnya udah habis, kalau yang 1 dia misalnya 25% ya, kalau kita mau bilang persentase. 25%, 50%, 70%, 75% dan 100%. Ya. Tapi mesti itu ada batasnya, batas antara pertengahan, nanti kalian baca sendiri. Ya, itu mesti grade-nya mesti tahu. Tapi nggak ada hubungan besar tonsil dengan kapan kita lakukan operasi, kecuali ada keluhan. Ya, besar pun nggak apa-apa dibandingin kecil. Kecil itu kadang-kadang kalau sering sakit kita mesti angkat. Besar pun kalau dia tidak pernah sakit nggak perlu kita angkat, kecuali dia ada keluhan. Ya, oke. Lanjut. Mana lanjutnya ini? Nah. Kalau yang kronis dia faktor predisposisi karena pengobatan akut yang tidak adekuat. Ya, jadi kalau udah sakit dia kasih makan obat, ya udah makan gitu aja. Apalagi kalau puskesmas kasih 3 hari gitu kan. Jadi itu nggak maksimal, ya nggak maksimal, udah mulai hilang-hilang sedikit ya udah. Tapi sebetulnya dia nggak sampai tuntas sekali, makanya obatnya itu biasa paling sedikit 5 hari, betul-betul tuntas, ya. Kadang-kadang nanti balik lagi, cuman orang ini pikir kadang-kadang pasien udahlah nggak ada apa-apa, nggak balik lagi. Itulah yang bisa jadi nggak sempurna baiknya, jadi kumat lagi. Begitu karena higien mulut yang buruk, ya jarang gosok gigi, makanan sembarangan, tapi nggak ini ya. Udah gitu pengaruh cuaca bisa, pengaruh cuaca misalnya entah sering hujan, sering kadang-kadang orang kan daya tahan tubuhnya lemah, pilek, langsung ke faringitis, tonsil balik lagi ya. Udah gitu ke lelah fisik, kecapean, kecapean pun bisa juga daya tahan tubuh menurun. Jadi virus-virus cepat kali masuk, ya, cepat masuk, bakteri juga cepat masuk kalau daya tahan tubuh menurun. Makanya tingkatkan daya tahan tubuh, ya. Udah gitu jangan juga merokok, ya. Merokok itu menurunkan daya tahan tubuh juga, bukan apa, ini kerongkongan itu jadi ini apa namanya itu rusak semua epitel-epitelnya. Jadi untuk membunuhnya itu pun misalnya itu kan kita tahu bahwa tonsil apa segala macam itu di dalam itu gunanya untuk membunuh semua bakteri masuk dia, untuk daya tahan tubuh kita maksudnya. Dengan ini kan daya tahan tubuh kita juga menurun. Kekebalan tubuh menurun maksudnya, efek dari kerja dari si tonsil dan kelenjar-kelenjar di mulut itu. Kemudian penyebabnya juga itu sama ya, tonsil sama, tonsil itu akut bisa kronik, bisa virus, bisa bakteri tadi. Oke. Jadi yang kalau kronis itu ya kalau berulang-ulang dia kena lagi, baik lagi, kena lagi, baik lagi. Ya, akibatnya epitel mukosa dan jaringan limfoid terkikis. Ya, terkikis maksudnya ya jaringannya rusak semua, akibatnya terkikis. Jadi proses penyembuhannya akibatnya jaringan limfoid diganti dengan jaringan parut, timbul parut karena dia meradang, semua asik meradang lama-lama jadi sikatrik, ya. Sikatrik, akibat terjadi sikatrik, ya. Di sini kan tonsil ini kan anatomi kalian mesti tahu, dia kan ada kripta. Coba berapa kripta? Kalian udah belajar anatomi, berapa kripta di tonsil? Yang saya nampak si Hasian di sini. Berapa Hasian? Atau si Maulana lah, Maulana nih, Maulana. Berapa jumlah kripta di tonsil? Ingat nggak? Agustina? Berapa? Nggak tahu. Ini nanti kalian mesti pelajari, mesti tahu berapa kripta ya. Berapa kripta nanti, itulah jadi kripta itu di dalam tonsil ada berapa kalian mesti tahu. Jadi maksud saya ini itu kripta itu saluran ya, lubang-lubang saluran dari permukaan tonsil dia sampai ke dalam itu. Sampai ke dalam menembus, enggak menembus, sampai kapsul.
Kalau tonsil ini ada kapsulnya, jadi dia dari luar ke dalam tuh ada ini, ada saluran tuh kripta. Jadi makanya kalau ada infeksi dari bakteri atau kuman, dia bisa masuk ke dalam kripta. Itulah makanya macam mana terjadi kok bisa peritonsillar abses. Dari mana absesnya? Ke belakang. Nah, karena dia menembus kripta. Kuman dari situ bakteri masuk dia ke dalam, ditembusnya si kripta. Ditembusnya di si kapsul. Akibatnya tembus masuk dia ke belakang tonsil. Ya, ke belakang tonsil kumannya ditembusnya akibatnya infeksi. Jadi peritonsillar abses di belakang tonsil. Tadi udah kuliah sama dokter Yusa kan? Mengenai abses? Ya. Jawab dulu. Siapa ini? Maulana. Atau Agustina? Tadi kuliah apa dokter Yusa? Kemarin setelah sama dokter Yusa. Apa? Kuliah apa? Kuliah abses. Nah, makanya abses, peritonsillar abses gitu kan? Retropharyngeal abses, submandibular abses barangkali. Nah, itu maksud saya. Jadi kalian mesti tahu. Kemudian tadi proses berjalan terus sehingga menembus kapsul, tonsil, dan akhirnya terjadi perlengketan dengan jaringan di sekitar fosa tonsil. Jadi kalau orang yang sering tonsilitis, ya, jadi dia ini kumannya kan berulang masuk ke dalam ini kena. Jadi akhirnya ini intinya karena udah menembus ke kapsul itu, ya, sebelum dia memang nggak jadi peritonsillar abses, tapi dia infeksi udah ke belakang di kapsul-kapsul itu. Jadi dia untuk pengangkatannya juga susah karena udah sikatrik, udah perlengketan. Nah, itu lebih payah. Kalau lebih gampang itu anak-anak operasi. Kalau anak-anak itu dia belum ada perlengketan biasanya. Jadi sama kapsul-kapsulnya diangkat. Tapi kalau orang dewasa apalagi udah berulang-ulang lebih sulit mengangkatnya karena dia lengket. Takut perdarahan. Tapi kalau kapsulnya masih bagus, ya nggak apa-apa, lebih aman, ya. Tapi kalau misalnya udah perlengketan itu yang takut kita, susah mengangkatnya. Oke, terutama kalau general kita korek sampai ke dalam. Tapi kalau lokal kadang-kadang, tapi mungkin sekarang belum ada, udah nggak ada lokal. Tapi kalau zaman dulu lokal semua nggak ada ini, ya. Jadi waktu menariknya lengket gitu sakit, ya. Oke. Gejala ya. Gejala klinis rasa mengganjal di tenggorokan. Jadi kalau misalnya yang kronis ya, kalau kronis kecuali kronis eksaserbasi akut. Udah dia berulang balik lagi. Nah, itu eksaserbasi akut itu lagi infeksinya. Tapi kalau kronis dia tidak ada tanda-tanda infeksi. Tapi dia suatu saat balik lagi. Jadi kalau kronis itu jadi keluhannya rasa ganjal di tenggorokan, cuman gak enak aja kerongkongan. Tenggorokan terasa kering, napas bau, tapi nggak ada demam, nggak ada sakit menelan. Jadi nggak enak aja kerongkongan. Kemudian tonsil juga bisa besar atau biasa. Jadi nggak ada hubungan. Misalnya tonsilnya besar, misalnya besar kali ini tonsilitis dia besar. Nah, jadi besar itu belum berarti dia tonsilitis. Jadi kecil pun sering tonsil. Lebih sering dia waktu tonsilnya kecil lebih sering infeksi daripada besar, ya. Bisa besar atau biasa, permukaan tidak rata, ya, kemudian kripta melebar karena tertarik dia lobang karena kriptanya sekitarnya tertarik sikatrik, jadi lobangnya jadi tambah besar, ya, tertarik semua. Jadi beberapa kripta berisi detritus atau etherprop. Ya, etherprop itu kemarin saya udah bilang putih-putih, dia itu terdiri jaringan yang mati, kuman-kuman dan leukosit itu bertumpuk di dalam kripta. Jadi itulah kadang-kadang orang nggak sadar, kok ada keluar putih-putih, dia pas waktu batuk tetap keluar dari dalam kripta itu putih-putih detritus. Mungkin kalian pun salah satu pasti ada mengalami kayak gini. Cuman nggak ini aja. Jadi putih itu, itulah kripta tanda-tandanya, ya. Oke, lanjut. Ini pun kemarin udah kumpulan leukosit bakteri.
Pada pemeriksaan terdapat 3 tipe tonsil hipertrofi. Mana dia? Kok hilang-hilang? Tonsilitis hipertrofi, tonsil membesar dengan ukuran yang sama, kadang-kadang bertemu di garis tengah, bisa ya. Kemudian folikularis kronis, ada bintik-bintik putih permukaan tonsil. Ini coba gambarnya mana? Ada yang fibrotik, ini tonsil folikularis. Jadi putih-putihnya hanya titik-titik kayak ini ya. Tapi kalau lakunaris yang tadi saya bilang tuh ada kayak apa? Garis-garis kayak itu. Jadi mana macam-macam jenisnya, oke? Tapi yang sering itu yang folikularis, jarang pula yang tonsil. Kecuali udah kena semua, jadi ya kena semua saking banyaknya gitu, oke? Lanjut. Ini hipertrofi yang nomor di bawah kissing tonsil. Ini kalau ini di atas ini tonsilitis dengan ada membran, bukan membran, inilah folikelnya itu, ya folikel. Terus di bawah kissing tonsil, yang ini juga. Kalau ini kalian harus hati-hati, ya. Ini kan ada bercak putih, membrannya putih, kena juga di uvula, ya. Jadi kalian hati-hati, kemungkinan ini difteri, ya. Jadi kalau anak-anak dengan membrannya di tonsil dan di uvula, kemungkinan besar difteri. Tapi kalau orang dewasa bisa juga kayak gini, putih semua putih. Kemungkinan itu jamur, ya. Jamur tuh siapa yang sering kena jamur? Orang daya tahan tubuhnya rendah, gangguan ini imunologi, gangguan apa namanya itu. Udah gitu satu lagi HIV. HIV hati-hati kalau orang dewasa, terutama laki-laki, atau kita tengok bisa orangnya macam mana keadaan umumnya gini, lemes apa segala macam. Itu kemungkinan HIV, ya. HIV itu sering kayak gini, ada jamur di mulutnya. Ya, jangan usah pikirkan itu difteri, jarang orang dewasa difteri, jarang lah. Ya, tapi kalau anak-anak nampak kayak gini 80-90% difteri itu. Ya, jadi hati-hati. Kemudian yang di bawah ini gambaran inilah abses peritonsiler. Ya, karena ada abses sebelah kiri nih ya. Kalau kita lihat dia sebelah kanan kita, tapi kalau ini dari sebelah kiri, jadi ini abses kayak ginilah peritonsiler abses. Karena infeksi dari tonsil lama-lama ke belakang dia jadi abses ya. Kayak gini sering nanti dijumpai nih di klien internship entah di mana lah. Pasien-pasien tonsilitis sering. Oke, jadi biar tahu ya. Kemudian lanjut lagi. Terapinya higien mulut, obat kumur, terus tonsilektomi ya kalau ada indikasi. Jadi dia ada indikasinya. Tapi biasanya nanti kita baca ada indikasinya. Komplikasi ke daerah sekitar tonsil karena tonsilitis bisa terjadi rinitis kronis, bisa terjadi sinusitis, terutama pada anak-anak. Anak-anak di sini kan adenoidnya juga besar, masih besar. Jadi biasanya kalau dia tonsilitis pasti bersama-sama adenoid. Ya, jadi misalnya tonsilnya besar, kadang-kadang adenoidnya, bukan kadang-kadang, biasanya adenoid juga besar, hipertrofi. Makanya kalau untuk operasi anak-anak, sekalian adenoidnya diangkat. Jadi kalau anak-anak itu sering timbul rinitis kronisnya nggak baik-baik, jadi sinusitis, kemudian bisa otitis media, ya. Terus kemudian, ini kalau kuman streptococcus bisa menjadi endokarditis, artritis tadi udah saya bilang. Oke. Lanjut. Nanti kalian kalau mau tanya-tanya nanti belakangan. Kalau yang indikasi tonsilektomi ya, yang absolut misal bengkak tonsil menyebabkan obstruksi saluran nafas. Walaupun dia tidak pernah sakit, tapi dia kalau bengkak orang nggak bisa bernapas, makan nggak bisa, ini biasa anak-anak. Atau juga udah ada gangguan ke paru, ke jantung ya. Nah, itu pun harus dilakukan tonsilektomi. Kemudian abses peritonsil, misalnya, ya kok gini gambarnya.
Abses peritonsil tidak membaik dengan pengobatan medis, tapi umumnya kalau udah pernah sekali abses peritonsil dia berulang lagi. Ya, bisa lagi berulang, jadi lebih bagus diangkat, ya. Kemudian tonsilitis yang menimbulkan kejang, walaupun dia baru sekali, tapi dia kalau anak-anak kadang-kadang gara-gara tonsil demam tinggi dia bisa jadi kejang. Nah, jadi kan efek kejangnya itu lebih bahaya. Jadi lebih bagus dia dilakukan tonsilektomi. Kemudian kalau kita curiga itu keganasan tonsilnya. Jadi kalau misalnya kita tengok sebelah tonsil bengkak, apalagi orang dewasa itu curiga keganasan ya. Tapi kalau anak-anak jarang itu yang sehat. Yang sering itu orang dewasa kita tengok, jangan kita pikirkan oh ini peritonsiler abses karena dia bengkak semua. Nah, kalau bengkak sebelah hati-hati untuk keganasan untuk orang dewasa. Makanya kita lakukan biopsi. Tonsilitis kita angkat juga, semua diangkat sekalian dibiopsikan. Kemudian yang relatif dia ada terjadi 4 episode ya. Terjadi 4 episode atau jadi dalam 1 tahun itu bisa 4 kali dia kumat lagi. Belum apa-apa baru 3 bulan 4 bulan sakit lagi, 3 bulan sakit lagi, itu indikasi. Tapi relatif ya. Kemudian mulut berbau. Ya, karena atau karena ini tadi tonsilitis kronis yang nggak baik dengan ini, mulut bau, oke kita angkat. Kemudian tonsilitis kronis yang berulang, streptococcus. Misalnya streptococcus pun bahaya tadi, kalau misalnya sekali aja pun untuk kejang itu absolut. Tapi kalau ini, kalau dia misalnya berulang streptococcus, walaupun tidak dia menimbulkan kejang, tapi dia dikasih obat ini ya, beta laktamase, misalnya resisten, kadang-kadang itu udah paling bagus itu kan. Itu pun nggak mempan, ya lebih bagus diangkat. Jadi maksudnya tonsilitis yang disebabkan streptococcus, misalnya demam tinggi kita curiga entah mana-mana dan nggak mempan dikasih obat, kita lakukan operasi. Oke. Lanjut. Adenoid hiperplasi. Ini biasanya normal, anak-anak pun dia besar adenoidnya, ya. Jadi dari mula nggak ada, dia meningkat umur 3-4 tahun, udah gitu tambah, udah 3-4 tahun paling maksimal 4 tahun 6 tahun, kemudian dia turun lagi, turun sampai umur 10 sampai 12 tahun, ya. Udah gitu adenoidnya hilang, ya, mengecil, hilang. Tapi kadang-kadang ada yang menetap, itulah yang sering menyebabkan gangguan. Nah, jadi jadi gejalanya kalau dia misalnya adenoidnya misalnya yang besar, tergantung pada anak-anak yang sering dijumpai, jadi hidungnya sumbat, ya, obstruksi faring, nasofaring, jadi bernafas melalui mulut, jadi ngorok, ya, mulut terbuka, bibir atas terangkat, ini yang disebut adenoid face. Ya, jadi kalau kita tengok anak-anak, ya kita tengok mulutnya terbuka mangap, dia tidur, bernafas melalui mulut, kemungkinan itu adenoidnya hipertrofi. Kemudian juga karena adenoid hipertrofi bisa menyumbat saluran daripada sinus, ya, sinus paranasal. Kalian mesti tahu di mana letak sinus, muara sinusnya. Itu mesti tahu juga, itu bagian rinologi memang. Tapi kalau dengan adanya adenoid yang besar, dia menyumbat bisa ke situ. Ya, gangguan dari ventilasi dari sinus-sinus, bisa jadi terjadi ini infeksi, mula-mula infeksi dulu, infeksi hidung karena adenoidnya infeksi, rinitis, sering pilek, kemudian juga bisa menyumbat dari muara itu. Jadi bukan adenoid yang besar itu langsung menyumbat muara, enggak. Jadi efek terjadinya karena infeksi dari hidung, ya. Kemudian infeksinya itu bisa menyumbat muara dari sinus, akibatnya terjadi sinusitis. Tapi kalau dia misalnya ke tuba estachius, itu ke saluran ke telinga, dia besar, tuba itu di sebelah dari si adenoid, jadi tersumbat tuba, bisa menjadi OMSK. Nah itu ya,
OMSK jadi yang berulang, otis media berulang ya OMSK, kronis, otis media kronis jadinya. Kemudian bisa juga gangguan tidur, darah dia ngorok, kadang-kadang terbangun, akhirnya dia ngantuk. Makanya dulu orang bilang kalau ada ini mesti operasi amandel dia baru pinter. Itu dasarnya dari sini, ya, karena dia tidur, kadang terbangun, jadi dia ngantuk. Pas sekolah dia jadi ngantuk, jadi dia bodoh loh nggak ini dengerin guru ketiduran. Nah, dibilang retardasi mental ya bukan apa, bodohnya karena ngantuk dia karena akibat dari nggak bisa tidur malam, jadi ngantuk, ya. Jadi akibatnya ya nggak belajar. Tapi kalau dengan diangkatnya amandel, udah bisa tidur dia, udah bisa belajar ya bagus lagi, ya. Oke, lanjut. Jadi cara mendiagnosanya ya kita lihat, kita buka hidung. Kalian udah ini kan, skilab kan, yang meriksa hidung udah? Belum, Dok. Belum. Apa nih? Oh, nah, ya udah nanti itu. Jadi itu nanti kalian diajari macam mana pemeriksaan hidung, rinoskopi anterior, ada alatnya ya. Kita tengok di situ. Kalau rinoskopi anterior itu nampak nanti sumber konha segala macam sampai palatum molo itu letaknya di posisi di bawah. Tapi kalau misalnya ada adenoid di belakang besar, jadi waktu dia ini bisa A atau I gitu kan. Jadi misalnya bergeraklah si palatum karena ada adenoid terganjal. Jadi di sini nampak ya ganjalan tak bergerak dia si palatum yang bisa kita kalau dari mulut kita nengok, tapi kalau dari hidung dia di bawah nampak bergerak. Kemudian kalau dengan rinoskopi posterior, jadi dengan rinoskopi posterior itu tapi kalian nggak diajarin karena kalian nggak ada ininya, apa namanya itu, nggak wajib gitulah ya. Kalau nggak salah skillab kalian nggak wajib. Yang kalian harus tahu dari anterior. Karena kenapa nggak wajib? Karena itu pemeriksaannya agak susah. Tapi kalian mesti tahu. Kadang-kadang anak-anak nggak akan bisa, apalagi anak-anak. Orang dewasa aja pun kadang-kadang mau muntah dia. Jadi ya itu. Tapi kalian diajari juga. Tapi nggak, kalau ujian-ujiannya nggak ditanya kalau nggak saya. Jadi waktu ditengok rinoskopi posterior, dia sulit bagi anak. Tapi pada ini bisa dengan digital itu pun ya mesti anak itu dipegang juga, kalau nggak mau juga kalau anak kecil. Jadi dari belakang kita pakai hanskun, dari belakang nanti diajari juga nanti. Kita masukkan tangan kita ini ke dalam, kita lewat ke mulut, kita raba dari belakang palatum. Tangan kita masuk sampai ke faring ke belakang lidah naikkan ke atas, teraba dia benjol. Nah, itu besar itu. Ya. Kemudian terapinya ya adenoektomi dengan indikasi kapan dilakukan adenoektomi dengan indikasinya sumbatan atau infeksi. Sumbatan yaitu bernafas melalui mulut, sleep apnea, gangguan menelan karena suaranya kayak gitu kan. Kemudian adenovirus. Terus kemudian sering adenitis berulang, bisa otitis media berulang, kecurigaan tumor jinak atau ganas. Ya. Itu dari mana tahu kita adenoiditis berulang? Itu dengan rinitis. Makanya kalau anak-anak misalnya pilek aja kemungkinan adenoiditis dari belakang. Ya. Jadi diangkat amandelnya, pileknya sendiri hilang. Jadi bukan diobati aja hidungnya tapi sumbernya nggak diangkat. Ya, OMSK juga kayak gitu. OMSK sumbernya dari mana anak-anak? Dari adenoid. Makanya jangan OMSK-nya jadi obati, sumbernya nggak diobati ya percuma aja. Jadi adenoidnya mesti diangkat. Ya. Kemudian kecurigaan tumor jinak atau ganas. Kadang-kadang kalau jinak itu NPC orang dewasa ya, tapi dia bukan dia tonsil, dia amandelnya itu di sekitar situ. Di sekitar situ. Oke. Kalau anak-anak jarang pun ada tumor di situ. Oke. Lanjut. Tonsilitis membranacea, difteri ya. Ini tadi kan ini karena banyak kali kuliah, nanti nggak sempat pula kalian pelajaran yang lainnya. Difteri ini hampir sama ya. Tadi kan udah cerita juga difteri ya. Laringitis, difteri udah tadi ya kemarin ya. Udah nggak? Hah? Kasihan? Nah, kan? Dokter. Hah?
Sudah, Dok. Saya rasa lewatkan aja, udah kita masuk ke yang lain aja lah. Apa yang lain? Yang untuk hari ini aja udah sampai konsil itu saja 1/2 jam. Coba nanti nggak sempat nanti yang pelajaran yang lain. Mana si ASEAN tadi? Mengenai sumbatan jalan nafas coba. Apalagi coba? Siapa yang megang ini sekarang? Izin dengan Hasian, dokter. Sebentar Dok. ya, dokter. Hasian, Ya, Dok. sumbatan jalan nafas saja langsung. Ini nanti nggak siap-siap ini. Atau ada ini apa lagi ya di situ? Benda asing, korosif, lesi, akalasia. Oh ya, Dok. Saya ganti slide dulu. Nah, Ya, itu aja. Kalau ini bakteri apa hampir samanya itu. Difteri. Nanti balik-balik itu aja nggak siap-siap nanti. Ini untuk pelajaran hari ini lah, ini pun tinggal 1/2 jam. Ada lagi yang masuk jam 9 nggak? nggak ada, Dok. Nah, kalau nggak ada bisa kita lanjutkan, nggak apa-apa. Ya, Dok. Bentar ya, Dok. Yo. Kenapa lama kali? Susah ngeluarkannya. Carinya. Sebentar, Dok. Banyak filenya, Dok. Sebentar ya, Dok. Iya. Terserah mau yang mana duluan, mau sumbatan jalan nafas boleh, mau ini korosif boleh, yang mana aja. Benda asing pun nggak Izin apa-apa. benda asing, dokter. Oke. Benda asing esofagus. Oke, lanjut. Ya, terhentinya benda makanan dalam esofagus dapat terjadi pada anak dan dewasa. Jadi semua benda asing bisa masuk dalam esofagus, bisa orang dewasa, anak-anak. Jadi kalau biasanya pada anak-anak itu sering uang logam, paling sering, ya. Udah gitu mainan-mainan, apalagi anak kecil di bawah umur 3 tahun itu masuk oral, semua masuk mulut. Ya. Tapi kalau uang logam itu biasa anak-anak, orang yang dia nengok uang logam itu pun biasa uang 100. Jarang uang yang 500, yang apa, yang lain-lain enggak. Ya, yang sering itu uang 1000, kok 100 tadi, 500, 1000 ya. Uang 1000. Karena kenapa? Uang 1000 itu kan cantik warnanya, licin dah gitu, cantik gitu. Nah, itu kadang-kadang anak-anak sering dimasukkannya ke mulut. Makanya anak-anak itu jangan dikasih uang kecil-kecil. Ya, uang-uang sen-sen itu jangan, uang apa namanya itu. Jadi itu sering dimakannya. Kemudian mainan tuh seringkali ada mainan yang macam-macam lah. Apapun dia, apalagi anak-anak, semua dimasuk mulut. Yang bahaya lagi baterai. Ya, baterai jam. Baterai jam yang kecil itu, ya, itu sering masuk dimakan. Tapi kalau udah itu, udahlah, nggak bisa diapa-apain lagi itu. Baterai nggak usah sampai 1 jam aja terus langsung bisa perforasi. Satu lagi kalau baterai ini sering dimasukkan anak-anak ke dalam hidung. Ya, anak-anak kan ya apa, bukan anak di bawah 3 tahun pun. Anak udah 6 tahun, 7 tahun dia iseng-iseng baterai kok cantik ya, dimasuk-masukkannya ke hidung, iseng-iseng dia nonton TV, pegang-pegang sampai masuk, udah gitu nggak bisa keluar lagi. Itu bisa jadi septum devias, bukan septum devias, perforasi dari septum. Itu bisa, jadi baterai itu bahaya. Ya, mana dia tadi kok cepat kali. Nah. Ya, ada. Jadi kalau orang dewasa biasanya daging, gigi palsu, tulang, ya makan ikan, giginya kurang ini, ditelannya aja nggak terasa tulang, telan. Bisa daging ini terutama
karena dagingnya agak keras, apalagi orang pergi pesta keras nggak bisa digigit, ya orang tua giginya udah ini ompong misalnya, udahlah keras-keras telan aja, malu dibuang kan malu, ditelan akhirnya lengket karena kebesaran, jadi lengket ini sering, terutama gigi palsu ini sambil tidur dia lupa buka gigi palsu, ini ketelan. Atau kadang-kadang makan obat, dia pakai gigi palsu, tersorongnya pikirnya obatnya juga yang dimakan, rupanya giginya ikut termakan. Nah, itu sering kejadian. Oke. Lanjut. Faktor predisposisinya, Pak, kalau gigi pemakai gigi palsu. Jadi ini kurang sensitif ya. Jadi makanya dia nggak tahu ini masuk tulang apa macam mana, telan aja bisa. Kemudian anatomi gigi molar, kelainan esofagus. Ini kelainan esofagus misalnya dia makanan biasa pun, tapi karena ada kelainan esofagus, misalnya ada tumor, ada struktur, ada halasia, lengket di situ bisa juga. Kemudian kebiasaan memegang gigi, tapi jarang lah itu ya. Kemudian anak-anak ini tadi saya udah bilang di bawah 3 tahun semua mau masuk ke mulut. Jadi itulah jadi salah satu tuh uang. Kalau uang paling sering dah di rumah sakit Adam Malik terutama, karena semua pun dikirim ke Adam Malik. Karena alatnya Adam Malik aja yang ada. Kecuali di tempat lain yang ada alat terserah, itu orang pribadi biasanya punya alat itu kayak gitu. Ya. Tapi kalau untuk rumah sakit yang paling lengkap itu memang di Adam Malik, mau untuk korpus di esofagus, mau korpus di trachea ya. Nah, itu makanya banyak kasus di Adam Malik. Oke. Lanjut. Predisposisi ada kelalaian meletakkan sesuatu sembarangan. Ini kelalaian dari orang tua terhadap yang naruh sembarangan. Anak-anak kadang-kadang anak-anak kecil nggak tahu apa-apa, main ambil aja masuk mulut. Nah, itu meletakkan sesuatu sembarangan. Kemudian ya itu tadi pemakaian gigi palsu, fiksasinya kurang baik. Kemudian saya sering psikiatri sering pada remaja dan dewasa. Enggak, ini maksudnya ini kan gangguan psikiatri karena sering masuk. Ini sering kadang-kadang dimasukkan ke hidung. Kalau ini korpus ini, saya sering jumpai pasien kelainan memang mentalnya itu ini gangguan mental di dalam hidung dimasukkannya. Tas sebulan kali ada 10 biji kapas ke dalam hidung. Ya, itu korpus ke dalam hidung. Tapi kalau kerongkongan itu biasanya yang sering itu remaja, kalau di sini remaja yang sering pasang jilbab masuk ke dalam ini penitinya, jarum pentulnya digigit ke mulut, ya kan? Tiba-tiba bisa ketelan. Kalau ketelan masih ini, tapi kadang-kadang bisa dia terbatu atau apa, tiba-tiba ketawa sambil makawannya masuk ke dalam trachea. Nah, itu lebih bahaya lagi, ya. Kemudian makanan atau benda ukuran besar masuk ke esofagus. Ini yang tadi saya bilang, makanan itu ya makan di pesta misalnya daging apa segala macam malu buang, telan masuk lengket di situ nggak bisa keluar. Oke. Lanjut. Kemudian benda atau makanan terhenti di esofagus. Terlalu besar bagi lumen esophagus. Itu yang tadi udah ada hubungan yang tadi terlalu besar. Kemudian kalau tajam, ya tajam dia lengket jadinya, ya lengket. Pernah kejadian orang ibu-ibu ya makan obat dia lupa buka ininya, buka apa namanya itu aluminiumnya lah ya kan. Dia mungkin agak bingung-bingung juga udah tua, jadi dimakannya obat tapi masih dibungkus aluminium, lengket lah di esofagus. Nah itu ya, tapi dia bilang saya makan obat kok lengket dong. Waktu saya angkat kan tengok rupanya sama bungkus-bungkusnya. Nah, jadi korpus di
esofagus. Jadi makanya orang tua itu kalau misalnya ada obat mesti didampingi, ada yang mendampingi. Kadang-kadang dia nggak pikir, nggak ini, hang jadinya gitu. Makan obatnya cepat-cepat, tak tahu bungkus-bungkusnya pun ikut dimakan. Kemudian di mana letaknya? Di tempat penyempitan yang fisiologis. Dia ada 4 penyempitan di esofagus itu. Ya, itu kalian mesti tahu. Jadi kalau anak-anak biasanya di krikofaring. Makanya kalau misalnya uang itu lebih sering lengketnya di krikofaring. Ya, karena di situ dia udah macet, udah nggak bisa lagi masuk. Karena dia besar, jadi macet di situ lengket udah. Kadang-kadang pun masih di orofaring, dia nggak masuk. Cuman sering kejadian tertelan uang katanya. Kita tengok ternyata masih di permukaan dari esofagus, sering ya. Kemudian ini ya, seperti tadi saya bilang penyempitan itu tunggu. Balik lagi yang tadi. Balik tadi coba. Nah, ini krikofaring, persilang aorta dan bronkus melewati diafragma ini harus tahu. Kalian sebagai mahasiswa pun ini harus tahu karena ini wajib ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Mana dia? Jadi benda asing, kalau dia misalnya tajam, dia bisa menyebabkan perforasi, bisa menyebabkan mediastinis. Tapi kalau tekanan yang lama-lama bisa menyebabkan nekrosis juga, jadi luka, bisa timbul granulasi kalau lama-lama. Jadi apapun dia, uang logam pun, dia di situ walaupun dia tidak tajam, tapi kalau udah terlalu lama, memang pernah ada kejadian udah lama kali, karena dia posisinya masih bisa makan, karena posisinya melintang. Kalau dia nutup, oke, dia nggak bisa makan. Anak-anak mungkin takut, dia bilang orang tuanya dibiarkan aja. Tapi sesudah timbul granulasi, udah nggak bisa makan sama sekali, baru dia mengeluh, baru dia bilang kok nggak bisa makan anaknya nih misalnya. Kalau diperiksa ternyata ada duit, uang yang warnanya pun udah jadi hitam saking lamanya, dan ada granulasi. Granulasi pun lama-lama bisa jadi perforasi. Ya, oke. Lanjut. Gejalanya ya tergantung dari ukuran, bentuk, lokasi benda asing. Kemudian ada tidak adanya komplikasi. Kalau nggak ada keluhan apa-apa, dia misalnya ukurannya kecil, melintang seperti tadi saya bilang, bentuknya nggak sampai menutup kali, ya nggak ada masalah. Cuman dia nggak enak aja. Tapi makan dia masih bisa. Kemudian lokasinya juga, kalau pas di tempat penyempitan kali, dia pasti sumbat kali. Ya, tapi kalau dia nggak ini, ya masih nggak ada keluhan. Cuman ya makan pun kalau dia masih ada tempat lewatnya makanan masih nggak ada masalah. Kemudian juga tidak ada komplikasi. Tapi kalau lama-lama, walaupun kayak gitu kan bisa terjadi komplikasi, jadi nekrosis. Nah, ya itu gejala. Tapi kalau yang benda tajam, dia nggak perlu lama, dia lengket di situ udah sakit terus. Dari awal udah sakit, lebih cepat ditangani, lebih cepat ketahuan. Tapi kadang-kadang pun kalau orang dewasa biasanya kalau udah masuk pasti dia ini cepat dilakukan. Ya, yang takut anak-anak, dia diam, nggak mau bilang takut. Kemudian dari pemeriksaan ada dari anamnesa dulu ya, ada keluhan tertelan sesuatu. Rasa ganjal setelah makan, udah gitu sakit, sulit menelan, muntah bila makan. Itu kalau udah hampir total, jadi makannya muntah, makan muntah. Ya. Pasti kerongkongan itu pasti ada ganjal, susah. Kalau dia misalnya, tapi ya itu ganjal, ada keluhan ganjal lah, diam aja kalau ini. Tapi kalau yang kita normal, ganjal kita dan kita ini pasti kita nggak usah ada ganjal, kita udah misalnya makan gitu aja kita udah ada keluh, bilang kan nggak dibiarkan gitu maksudnya. Tapi kalau anak-anak kadang-kadang nggak ketahuan, takut dia bilang. Oke. Lanjut. Jadi pada pemeriksaan tes minum, dia obstruktif total, dia muntah. Kalau sebagian minumnya sedikit-sedikit bisa, tapi banyak-banyak nggak bisa. Kemudian dia hipersalivasi, pasti ada itu mau meludah aja. Jadi karena refleksnya itu jadi ludahnya banyak. Karena kenapa? Sulit menelan. Jadi ludah ini produksi yang timbul nggak bisa ditelan. Jadi banyak ludahnya. Kemudian sesak kalau bendanya besar dan menekan si trachea. Jadi bisa juga sesak.
Bisa kemudian kalau aspirasi ya gejala paru. Misalnya kalau ini jadi ludahnya itu bisa belum teraspirasi ya. Jadi cairannya itu masuk ke dalam trachea karena kebanyakan lama-lama ya bisa jadi gangguan paru. Ya, tapi jarang itu sampai ke sana kali. Oke. Lanjut. Mana lagi? Pemeriksaan penunjang kalau dari radio opak itu gampang, kita foto leher. Jadi kalau setiap pasien misalnya datang keluhan tertelan misalnya uang, foto langsung nampak itu. Foto leher, foto kalau anak-anak beda gini. Kalau anak-anak kita harus foto leher, foto torak, foto abdomen sekalian. Kenapa? Karena kita kadang-kadang anak-anak itu bisa udah langsung masuk ke lengket di leher, apa udah ke bawah, atau dia ke perut. Nah, jadi jangan kalau misalnya kita udah nggak ada di sini, belum tentu di perut nggak ada, udah masuk ke dalam barangkali. Mau baterai, mau peniti, mau apa segala macam. Ya kalau anak-anak itu, jadi semua kita mesti periksa. Tapi kalau orang dewasa cukup foto leher aja. Karena lebih kooperatif, kalau orang dewasa udah tahu, sakit saya di leher. Oke, ya nggak perlu kita foto-foto. Tapi kalau misalnya udah sampai ke perut pun nggak mungkin dia bilang sakit di leher, ya udah sampai ke bawah. Kemudian benda kalau yang non radio opak itu biasanya dengan bubur barium dengan kapas, ya kapasnya itu ditaruh ini nanti dimasukkan ke situ, di mana terganjalnya si zat kontrasnya itu. Jadi disitulah dia letak dari ininya, apa namanya korpusnya, ya. Jadi di mana ininya karena apa namanya nggak nampak kalau foto nggak nampak. Kemudian diduga ada perforasi foto esophagus dengan kontras. Jadi kalau misalnya ada perforasi di bahaya juga harus dari kontras ya bisa infeksi kemana-mana. Jadi di sini dibilang zat kontras yang dapat diserap. Tapi nggak usah gitu baru esophagus pun dia ada male itu pun memang udah nggak ada kian. Jadi kita apapun dia walaupun dia radio tetap ya radiolution itu ya non radio opak kalau dia udah ada keluhan misal saya tertelan ini gini tapi yang radiolution kita lakukan aja langsung esophagoskopi apa tujuannya untuk mendiagnostik ya jangan udahlah nggak nampak atau misalnya nggak ada di foto ya nggak nampak memang orang dia nggak nampak di foto makanya kita lakukan langsung esophagoskopi untuk diagnostik ya. Jadi kalau ada langsung ditangkap. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Untuk menegakkan diagnosa aja. Oke. Lanjut. Ya, ini fotonya. Api lateral. Api dia melintang kayak gini. Ya, nampak kalau dari pinggir dia nampak. Jadi kita lihat itu posisinya kayak gini. Ya. Oke. Ini masih di atas di krikofaring. Ini gigi palsu. Sering orang tua yang masuk ini, ya. Kadang-kadang nggak sampai pun lagi ke dalam situ, lengket aja di muara dari esofagus. Karena dia besar kali nggak bisa masuk. Ya, jadi di muara esofagus. Tapi dia nggak enak. Kita tengok dulu pakai laringoskopi. Ya, kalau nampak di situ, ya coba kita keluarkan kalau misal kooperatif. Tapi kalau enggak, ya terpaksa kita bius. Kalau saya udah sering kejadian kayak gini, saya langsung angkat, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau misalnya dia susah, nggak kooperatif, kita lakukan dengan bius umum. Ya, ini orang sering gigi palsu. Oke. Lanjut lagi. Dia faringitis akut dan esofagitis. Karena sakitnya itu ya, faringitis. Tapi itu kalau korpus namanya ya nggak mungkin juga ya. Cuman kadang-kadang aduh nggak enak leher saya, nggak enak. Ya kemungkinan faringitis. Tapi kalau orang dewasa nggak akan mungkin dia faringitis korpus dia bilang diagnosanya oh ini faringitis pasti dia bilang saya ada makan apa ya. Kemudian esofagitis ya peradangan bisa juga ya untuk DD-nya. Oke, apa lagi? Lanjut.
Mana nih kok enggak? Nah, komplikasi dehidrasi, lesi, perforasi ya, seperti tadi kan udah dibilang mediastinitis, fistel, aorta, enterik bisa tergantung posisinya ya, di mana perlengketannya kena dia ke perlengketan yang penyempitannya, kalau penyempitan ke atas atau di pas dengan aorta, kena ke aorta ya. Jadi perforasi ke aorta ya kan, seperti kalian, makanya kalian mesti tahu penyempitan ada 4 di mana. Di krikofaring di atas, terus udah gitu di aorta, kan aorta lengket dengan esofagus juga peningkatan. Ini udah gitu di bronchus, udah gitu di diafragma. Yang bahaya kalau lengket yang penyempitan yang ke aorta, nah, itu yang perforasi lengket ke situ, ke pembuluh aortanya itu yang kena ya. Kemudian aspirasi masuk ke dalam saluran nafas ya. Penata laksana segera infus apapun dia korpus, apalagi ini untuk di daerah yang nggak ada alat, kirim ke rumah sakit untuk esofagoskopi dan ekstraksi. Kemudian esofagoskopi dilakukan dengan segera. Kalau bendanya tajam harus kita langsung angkat ya. Dan benda asing bakteri kadang nggak bisa ini, sebentar aja dia 1 jam 2 jam langsung tembus, dia rusak, nekrosis semua jaringan itu. Kemudian jangan disorong dengan sonde. Ya, kadang-kadang disorong pakai sonde, enggak bentuk banyak benda asing. Ada tidak kelainan anatomi? Enggak, karena gini, kalau disorong kan lengket lagi di bagian bawah. Tapi enggak ada itu korpus dimanapun, tidak ada yang disorong pakai sonde. Ini untuk di daerah barangkali, makanya daerah. Tapi pernah kalian ditengok di ini, di apa namanya itu, YouTube apa yang korpus orang India dimasukkannya apa? Pernah nengok nggak? ASEAN. Iya dok. Pernah nggak nengok korpus di apa? Di esofagus dikeluar sama orang India, entah siapa yang keluar itu. Asal-asal aja, itu hati-hati juga bahaya ya, jangan diikuti YouTube itu. Saya nengok mah ini bahaya kali, masuk ke dalam, untung keluar. Kalau nggak keluar tuh kemana-mana masuknya, masuk ke trachea ya. Oke, lanjut. Nggak salah lagi yang ngasih kuliah. Enggak, saya menjerit, sorry ya, saya menjerit. Alat untuk esofagoskopi ini sekarang, ya ini sekedar kalian tahu aja ya. Alat untuk esofagoskopi, dia yang penting ada alatnya, dimasukkan dengan posisi dia anestesi umum ya. Dia ada endoskopinya, kemudian ada untuk alat ininya ya, mengangkatnya. Ya, sekedar tahu aja, oke. Ya, ini juga ini ya. Jadi kalau minta untuk gigi, untuk apa uang, dia mesti ujungnya itu jangan yang licin, mesti ada bergerigi ya, bisa lengket. Jangan kita tarik, lepas lagi, tarik, lepas. Nah, lepas masuk pula dia pas di ujung dari apa namanya itu saluran nafas. Kalau dia misalnya uang, oke, dia nggak akan masuk ke dalam saluran nafas, terlalu kecil, ya kan? Tapi kalau benda yang kecil keluar dari esofagus, bisa dia masuk ke saluran nafas, ya, misalnya entah peniti lah misalnya, bukan peniti lah, jarum pentul. Makanya mesti hati-hati nariknya itu, hati-hati. Jadi mesti betul-betul. Oke, lanjut. Ya ini, inilah caranya ya. Jadi ditidurkan, posisi pasien ekstensi ya, sejajar lehernya, jadi esofagusnya, jadi alatnya dimasukkan pelan-pelan sampai dicari pelan-pelan, kemudian udah masuk, nanti baru kalau misalnya di sini, ya kita tengoklah berapa senti misalnya. Ya kalau di sini kira-kira berapa, misalnya 15 cm. Di sini ada ukurannya nih berapa senti sampai 40 cm di sini. Jadi 15 cm kemungkinan di situlah. Nah, jadi jangan disorong terus. Kalau sorong terus bisa kelewatan atau benda asingnya pun tersorong. Jadi
pemeriksaan dengan ini esofagus pulmonus mesti betul-betul kita pelajari tahu ya, jadi nggak sembarangan. Jadi ya nanti bisa diangkat, langsung diangkat pelan-pelan keluar duitnya. Nanti kalian PPDS lah, koas lah, koas di situ nanti bisa juga kalian masuk di situ untuk melihatnya. Oke? Nah, lanjut. Esofagitis ya, Dok? Mana coba? Esofagitis. Esofagitis kan nggak ada sih. Hah? Oh, esofagitis korosiva. Oke. Ini korosiva ini kan, esofagitis korosiva ini sering biasanya orang mau bunuh diri nih. Ya, siapa dulu ada artis itu yang membunuh diri sengaja diminum. Tapi kalau ini biasanya pada anak-anak yang kita takuti. Makanya jangan taruh air bateri atau sembarangan yang bahaya itu di sembarangan kalau punya anak kecil. Ya. Jadi ini peradangan di esofagus yang disebabkan luka bakar karena zat kimia yang tertelan. Misalnya bisa asam kuat, basa kuat, zat organik, lisol, karbol. Kan ingat kalian dulu siapa dulu pelawak itu makan apa risol? Risol. Lisol atau karbol yang di kamar mandi itu ya kan? Bunuh diri dia. Terakhir nggak apa-apa ternyata. Kemudian zat kimia yang tertelan bersifat toksik. Kalau dia hanya toksik aja, dia gejala keracunan jika telah diabsorpsi. Jadi nggak langsung ya. Jadi diabsorpsi baru ada kelainan, baru ada keluhan maksudnya. Kemudian kalau yang korosif menimbulkan kerusakan pada saluran yang dilaluinya. Ya, mau asam kuat, nah nanti terus ada lagi diterangkan di bawah. Lanjut. Kalau asam kuat, nah kalau di asam dia nekrosis. Jadi jaringan-jaringan itu mengalami nekrosis. Ya, coagulation, nekrotik. Pemeriksaan di sini dia kalau kita lihat ya, di sini esofagusnya menggumpal. Jadi dia rusaknya menggumpal. Jadi itu nekrosis. Jadi kenapa kerusakan lambung lebih besar daripada esofagus? Karena dia asam. Ya, kalau asam esofagus kan lambung udah asam lebih parah lagi tambah asam. Jadi lebih parah daripada esofagus. Tapi kalau dia basah, nekrotiknya dia lebih bahaya ya. Dia mencair ya. Jadi di sini kalau basah mukosa esofagus, lapisan otot seolah-olah mencair sampai ke dalam dia mencair. Kalau misalnya di sini esofagus kalau lambung karena dia udah asam dikasih basah, dia tidak separah di esofagus. Esofagus lebih parah lagi, ya. Kalau dia basah, kalau dia asam, ya kemudian asam tambah parah. Tapi kalau dia memang di lambung udah asam, kasih basah, jadi tidak separah dari esofagus, ya. Ngerti kan? Ngerti lah ya. Kemudian itu kalau dia lisol dan karbol itu dia hanya udim saja, udim submukosa, mukosa. Jadi nggak separah dari asam sama basa kuat. Oke. Nanti nampak kita kalau ini menggumpal berarti itu asam ya. Kemudian gejalanya ini tergantung jadi jenisnya, konsentrasinya, jumlahnya, lamanya kontak, sengaja minum atau tidak dimuntahkan. Jenisnya yang mana lebih bahaya yang basah apa yang asam? Yang basah ya, karena dia nekrotik. Dia bukan nekrotik, dia langsung ini nggak ada gumpal-gumpalan. Ya, udah gitu dari konsentrasinya berapa konsentrasinya ya. Kalau lebih tinggi atau ini lebih parah. Udah gitu jumlahnya kalau sedikit aja mungkin nggak apa-apa, kalau banyak lebih bahaya. Udah gitu lamanya kontak, kemudian sengaja atau minum apa enggak. Kenapa sengaja? Karena sengaja dia nggak sengaja minum, jadi banyak dia minum. Tapi kalau dia misalnya nggak sengaja pasti dia langsung muntahkan ya. Kalau dia dimuntahkan memang ya ini, tapi di mulut lebih parah, udah masuk keluar lagi di mulut lebih parah ya. Jadi tergantung itu. Oke, lanjut.
Jadi 5 bentuk esofagitis dia tanpa ulcerasi, yang disfagi ringan, dia hanya hiperemis, tapi tidak ada ulcerasi. Kalau yang korosif ringan, disfagi ringan, di sini udah ada ulkus pada mukosa. Kemudian kalau dia misalnya ulcerasi sedang, ulkusnya tunggal atau multiple pada lapisan otot-otot. Nah, tapi tidak terlalu dalam. Jadi kalau yang esophagus corrosiva ulceratif berat tanpa komplikasi, ini mukosanya terkelupas, nekrosis semua lapisan esofagus. Jadi lebih dalam ya. Kalau yang berat ini juga perforasi esophagus bisa menyebabkan mediastinis dan peritonitis. Bisa terjadi juga gangguan keseimbangan asam basa. Ya, tambah parah nih. Ini bentuknya. Oke, lanjut. Nanti kalian baca lagi lah. Ini pun nggak sempat lagi nih pun saya rasa ini semua di kuliahnya. Jadi dia ada gejalanya, ada 3 fase. Jadi ini fase ada akut, ada fase subakut sama yang kronis kalau nggak salah. Karena jadi kalau akut fase berulang 1, ini bukan berulang, berlangsung. Nah, tulisannya nggak jelas. Fase akut berlangsung 1-3 hari. Jadi di sini ada luka bakar di bibir, mulut, faring, kemudian disfagi, odinofagi, demam, rasa terbakar, ya, mual, muntah, kegagalan sirkulasi, penawan. Jadi ini yang bahaya, ya, bukan bahaya, ya, tapi ini jelas ketahuan, ya, 1-3 hari. Jadi di sini sakit kali, odinofagi semua ini khas. Kemudian yang fase lanjut, biar saya bandingkan. Mana yang lain? Fase laten. Fase laten ini 2-6 minggu. Ini sebetulnya fase yang lebih berbahaya. Mana dia? Berbahaya karena di sini kan keluhannya berkurang, suhu badan sudah menurun, penderita merasa sembuh. Padahal ini proses kerusakan jaringan berjalan terus. Kalau yang akut lebih cepat kita obati. Oh nggak apa-apa, jadi obati. Tapi yang kita lewati fase laten ini, oh udah bagus kok. Itu yang bahaya, ya. Jadi dia itu fase laten waktu penyembuh, tapi dia bukan ini. Di sinilah timbulnya dia kerusakan jaringan, terus jadi sikatrik, ya. Kemudian kalau fase kronis, karena fase laten yang dilewati nggak ada keluhan apa-apa, sampailah dia ke fase kronis sampai 3 tahun. Di sini karena sudah terbentuk sikatrik, jadi disfagi, struktur esofagus. Jadi pengobatan kita pada luka bakar ini esophagus corrosiva ini mencegah supaya jangan terjadi sikatrik, ya, karena dia memang dilewati nih semua fase akut, laten. Ini jadi macam mana kita ini? Nah, di fase awalnya itu kita obati, jangan dianggap fase laten itu aman, udah baik, ya. 1-3 tahun dia langsung terjadi sikatrik. Itu terpaksa kalau lengket kali ada tindakan yang lain lagi. Bisa dibusi atau kalau busi pun nggak mempan ya terpaksa kita operasi. Macam-macam jadi. Oke, lanjut. Kita cepat-cepat aja lah, bukan apa nanti nggak sempat ini. Jadi diagnosanya dari anamnesa, gejala klinik, pemeriksaan fisik, radiologi, laboratorium, esofagoskopi. Ya. Jadi esofagoskopi itu pun bukan kita langsung periksa terbakar, misalnya kita langsung esofagoskopi, nggak boleh juga. Kita tengok dari mulutnya, ya, luka bakarnya macam mana. Kalau di mulut masih luka, jangan kita coba-coba, bisa jadi perforasi. Dia biasanya itu hari kedua atau hari ketiga, baru kita pelan-pelan kita lakukan esofagoskopi, kita lihat sampai di mana perforasinya, jenis perforasinya macam mana, ada lukanya macam mana. Apakah ada misalnya kita curiga ada perforasi atau ini ya kita tidak boleh teruskan. Nanti langsung alat kita angkat, nanti bisa tembus masuk ke dalam, itu bahayanya, ya. Oke, pemeriksaan laboratorium radiologi lah. Radiologi bisa kita lihat sampai di mana lukanya. Oke. Lanjut. Tujuannya mencegah struktur. Jadi tujuan terapi ini untuk mencegah struktur. Diobatin struktur, ya. Terapi dibedakan antara tertelan zat korosif dan organik, tapi akibat terapi akibat tertelan korosif. Tunggu ya. Tunggu. Kenapa hilang?
Yang penting ini pelaksanaannya fase akut harus dirawat umum, ya. Ya, kasih obat dan pemeriksaan esofagoskopi itu saya bilang tadi. Untuk melihat kerusakan sudah sampai mana. Tapi kalau kita tengok ada sesuatu yang mencurigakan, jangan langsung kita angkat, bisa terjadi perforasi. Yang penting opname pasiennya, ya, terapi, diobati. Kalau yang kronis ini ya abusi lah, ya. Mana dia? Ada nggak di sini? Lanjut. Nih ya, perbaikan KU penderita, jaga keseimbangan elektrolit, kasih aminofusin infus pasien, kasih dextrosan NaCl biasa ya. Udah gitu dinetralkan zat korosif. Kalau dia kurang 6 jam, kalau dia asam beri basa, kalau basa beri asam, kalau ragu kita kasih susu. Kan kadang-kadang kita nggak tahu ini pasiennya apa yang terbakar, tapi bisa juga kita tengok dari nekrosis apa dia. Kalau asam tadi nekrosis, kalau basa dia hancur semua, ya. Jadi ya dari situ pun kita nampak. Tapi kalau kita mau mencari alat, misalnya zat beri basa, beri asam, mau kemana kita cari, kasih aja susu atau putih telur, karena itu zat ampoten, ya, untuk meneteskan. Oke, lanjut. Antibiotik. Antibiotik kita kasih 2-3 minggu sampai bebas demam 5 hari. Biasanya kasih penisilin aja, tapi sekarang bukan penisilin. Udah banyak, ceftriaxone apa segala macam, ya. Kortikosteroid dikasih dosis sekian ya, di tapering off. Kemudian ini selama tingginya tapering setiap 2 hari kurang nanti ada itu ininya ya. Tapi kalian sekedar tahu, mesti kasih antibiotik, kasih kortikosteroid, dosisnya mesti betul-betul nanti di sini ada barangkali. Analgetik, kemudian kita lakukan pemeriksaan esofagoskopi pada hari ketiga. Ya, ini yang tadi saya bilang, jika luka bakar di bibir sudah hilang. Kalau ada ulkus tidak boleh dilakukan esofagoskopi karena takut perforasi. Maka kita tengok, kalau curiga ada ulkus, angkat. Kemudian dipasang NGT selama 6 minggu. Kemudian baru dilakukan esofagoskopi ulang untuk melihat sampai di mana. Ya, oke. Ini mau kalian bertanya pun nggak sempat lagi nih. Udah jam berapa nih? Udah lewat pun 15. Nggak ada yang kuliah ini kan? Jam 10 lanjut lagi dok. Oke ya, udah nggak apa-apa kita. Terus fase kronisnya, mana tadi fase kronis? Dilatasi menggunakan busi. Ya, ini kalau yang udah kronis, kalau ada penyempitan, dilakukan busi. Busi itu ada alatnya khusus, ya. Ya, itu kayak, saya mau bilang apa lah ya. Kayak yang seperti bulang karet. Karet panjang, jadi ada ukurannya, ada yang kecil, besar. Jadi dimasukkan 1 kali seminggu, kemudian 1 kali 2 minggu, satu kali sebulan, kemudian 1 kali per 3 bulan sampai dapat menelan makanan. Jadi dia dibuka busi itu kan maksudnya membuka salurannya yang sikatrik itu. Udah lebar nanti 1 minggu lagi kasih yang lebih besar lagi, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu pun mula-mula waktu hari pertama kita buat yang kecil bisa masuk, belum yang besar. Mulai dia keras stop. Nanti berapa minggu lagi kasih lagi yang mana sampai dia mulai keras stop. Nah, jadi gitu ya. Kalau selama 3 kali dilatasi hasilnya kurang memuaskan, baru operasi tadi saya bilang ya. Oke. Lama kali lah nggak siap-siap ini ya. Nah, mana lagi? Komplikasi shock, koma, udem laring, pneumonia, perforasi esofagus, mediastinitis, bisa kematian. Jadi hati-hati ya, itu karena minum itu. Makanya orang yang bunuh diri itu yang nggak meninggal ya itu ya. Jadi itu aja lah kerjaan, ke rumah sakit aja nggak bisa makan ya. Kalau udah memang mau mati koma shock aja nggak apa-apa. Tapi kalau ini ya setengah-setengah mati jadi akhirnya ya. Minum racun. Oke. Nanti kalian pelajari aja. Oke. Oke, lanjut. Udah apa lagi nih? Coba sumbatan nyala nafas. Ini aja lah.
Udahlah, sumbatan jalan nafas saja. Saya pun belum sarapan lagi. Sumbatan jalan nafas. Mana, lanjut. Dapat disebabkan radang akut, kronis, benda asing, trauma, ya. Kenapa bisa ini tersumbat, ya, jalan nafas. Tadi kan di esofagus, ini jalan nafas. Jalan nafas itu di laring, ya, dari laring, kemudian laring sampai ke trachea, ya. Radang akut bisa infeksi, yang kronis ada bisa akut. Kemudian bisa karena benda asing, bisa karena trauma karena kecelakaan, perkelahian, coba bunuh diri, ya, atau trauma akibat tindakan medik bisa juga. Tumor laring, ganas, kelumpuhan nervus laryngeus rekuren bisa. Itu menyebabkan sumbatan laring, ya, jalan nafas. Oke. Lanjut. Semua pun di sini kalau ada gangguan pada pita suara di situ, ya, di atas saluran nafas serak, disfoni sampai sesak, kemudian stridor. Stridor dia dari stridor, kemudian ada cekungan, nanti kalian tengok di situ, ya. Kemudian itu cekungan bisa ada suprasternal, epigastrium, interkostal, supraklavikula. Inilah untuk menentukan kita, ya, dari berdasarkan Jackson tadi nanti. Jadi ada Jackson 1, 2, 3, berdasarkan itu kita tahu kapan dilakukan tracheostomy, ya. Kapan tindakan apa yang harus kita lakukan, ya. Oke, bisa pucat, cyanosis, hipoksia. Oke, terus lanjut. Lanjut. Ya, ini ya, sumbatan laring berdasarkan Jackson bisa dibagi ada 4 stadium, ya. Jadi stadium 1 cekungan suprasternal waktu inspirasi. Jadi dia ada stridor inspirasi. Jadi kalau misalnya sumbatan di laring itu stridornya inspirasi, ya. Tapi kalau ekspirasi itu kelainan sudah di bawah dari laring. Jadi pasien masih tenang. Kemudian stadium 2 dispasternal, makin dalam, ya, makin dalam maksudnya cekungannya. Kemudian ada ditambah lagi cekungan di epigastrium. Ini stridor inspirasi juga, pasien mulai gelisah. Kalau yang keempat, udah di samping suprasternal cekungannya, di epigastrium, juga infraklavikula dan sela-sela iga. Di sini sudah stridor inspirator dan ekspirator. Ya, karena di bawah subglotis sudah jadi dua-dua udah kena. Kemudian pasien sangat gelisah. Kemudian kalau stadium 4 ini bertambah parah, ya, bisa meninggal, ya. Oke. Lanjut. Anamnese. Jadi berdasarkan anamnese cara menegakkan diagnosanya, pemeriksaan dan dengan laringoskopi direct dan indirect. Kalau anak-anak dia nggak bisa indirect, nggak kooperatif, makanya dia langsung diperiksa direct secara langsung, ya. Di bius umum terpaksa kalau langsung, ya. Kalau penanggulangannya, jadi di prinsipnya melancarkan kembali jalan nafas. Kalau misalnya penyebabnya sumbatannya karena infeksi, dikasih antiinflamasi, misalnya alergi, kasih alergi. Ya, kalau misalnya ada dikasih antibiotik. Begitu ditambah dengan oksigen. Ini stadium 1. Kemudian lanjut. Kemudian kalau operasi, ya, dengan resusitasi, ya, intubasi, bisa intubasi pada stadium 2 dan 3 aja, itu kasih intubasi aja, ITC, ya, namanya intubasi orotracheal atau intubasi nasotracheal, tapi ini nggak boleh lama-lama juga itu, ya. Ini stadium 2 dan 3. Kemudian kalau stadium 4 dia udah sekali itu kita lakukan tracheostomy. Tracheostomy pada stadium 2 3, krikotomi, ya, krikotomi pada stadium 4. Udah parah kali, ya. Jadi nunggunya pun lama kali nanti untuk tracheostomy. Kalau krikotomi langsung kita ini
Ya, kalau tracheostomy itu agak persiapannya mesti ini ya, mesti lengkap. Kalau krikotomi apa yang ada pun bisa kita buka. Ya, kalau misalnya dalam keadaan pasien udah megap, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke, tergantung keadaan pasien. Kemudian sudah 9:30 ini. Lanjut. Nah, ini ya tadi intubasi pada ini, intubasi endotrachea. Ini kita masukkan alat orang anestesi biasanya ya. Jadi dia tidak dilakukan tracheostomi, tapi dilakukan intubasi. Jadi indikasinya mengatasi sumbatan saluran nafas, membantu ventilasi, memudahkan pengisap sekret, ya, mencegah aspirasi sekret rongga mulut. Ini ada pipa, ini sekedar ini aja. Jadi tapi intubasi ini nggak boleh dari 6 hari. Jadi harus dilakukan juga tracheostomi. Kalau nggak baik, ya misalnya udah lewat dari 6 hari harus dilakukan. Tergantung penyebabnya. Kalau misalnya untuk menghisap sekret itu pun itu berarti atau pasien yang memang harus ini pakai ventilator. Nah, ventilator itu kan lama. Nggak mungkin lama ini. Jadi di atas 6 hari kalau pasien nggak ada perubahan mesti tracheostomi, ya. Oke, lanjut. Ya, tracheostomi juga ada letak tinggi, letak rendah. Jadi kalian mesti tahu. Nah, letak tinggi dan letak rendah batasnya cincin trachea. Ini sebetulnya kalian sekedar tahu, tapi kalau PPDS lebih penting, ya karena harus melakukan tindakan ini, ya. Dan juga menurut waktu dia ada darurat, ada berencana. Ya, yang darurat itulah yang tadi bisa juga emergensi, persiapan sarana kurang, nggak ada. Yang penting ini itu yang krikotirotomi. Kalau berencana tracheostomi, persiapan cukup, ya. Jadi itu, oke. Udah 9:30 ini pun. Dah. Apa lagi? Indikasinya tracheostomi mengatasi obstruksi laring, mengurangi ruang rugi, mempermudah penghisapan sekret, untuk memasang respirator, tadi saya bilang ya, untuk mengambil benda asing dari subglotis, bila nggak ada alat bronkoskopi, ya. Nanti kalian baca betul-betul ini semua ya. Ini kan waktunya pun ini nanti saya mau terangkan pun lama kali nanti nggak siap-siap. Ya, makanya orang kalau mau respirator yang lama dia di opname di ICU dia harus tracheostomi. Bukan apa, untuk mengeluarkan sekret dan untuk memasang respirator kan terus-terusan di situ ya tracheostomi. Kalau enggak dia bisa stenosis daripada saluran nafas karena pasang ITT itu terlalu lama. Kalau tracheostomi dia enggak aman ya. Oke. Lanjut. Ya ini alat-alat nih sekedar kalian ya mesti tahu. Tapi kalian inilah ya. Enggak bisa juga kalian ini bukan untuk tracheostomi ya. Ya sekalian dia tahu apa aja ya kira-kira alatnya, ada pinset, ada spade, pisau, ini semua ya. Yang paling penting lagi nih tracheostomi itu bukan pada waktu dilakukan tracheostominya, tracheostomi aman, perawatan yang lebih bahaya, hati-hati. Bisa salah-salah, perawatan yang nggak betul bisa tersumbat meninggal sesudah tracheostomi. Ya, karena sekretnya di situ kental, nggak bisa napas dia. Jadi perawatannya itu harus betul. Ya, jadi kalian bersihkan ini. Jadi kanul itu mesti dibersihkan, kapan mesti disaksen, ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau tersumbat udah gawat, ya. Oke. Lanjut. Nah, ini krikotomi, tindakan penyelamatan mudah dan tercepat dalam keadaan gawat nafas dan membelah membran. Jadi di membran krikotiroidnya yang dioperasi itu nampak. Jadi nampak nanti bisa ekstensi kita nampak itu membran krikotiroid. Jadi di situ. Ya, di situ dilobangkan lebih mudah. Kemudian tapi ini nggak boleh anak di bawah 12 tahun. Kenapa? Karena subglotisnya masih sempit. Ya. Tumor laring yang mulus atau yang subglotis pun tumor laring pun ngapain juga karena dia di situ, ya. Percuma aja. Kemudian kalau anak-anak juga subglotisnya masih sempit, makanya kalau dilakukan di situ
nggak boleh lama-lama. Kalau emergency apa boleh buat, tapi kalau nggak langsung diangkat dalam waktu 24 jam, ya 48 jam, 2 hari lah ya. Jadi kalau nggak dia bisa stenosis, lebih bahaya. Oke, dah. Apa lagi? Ini udah jam 9:30. Ini saya rasa ini penyakit di saluran nafas. Ini benda asing dalam ya. Tadi di mana tadi? Benda asingnya, esofagus ya? Korosif ya. Nah, ini kalau saluran nafas ini ya bisa dari endogen, bisa dari eksogen. Kalau endogen itu biasanya sekret-sekret orang yang nggak keadaan umumnya, misalnya koma apa segala macam, nah itu bisa ya. Jadi nggak sadar tersedak, makanya itu mesti dibersih-bersihkan. Kemudian kalau eksogen bisa itu yang tadi saya hampir sama yang benda asing di esofagus, dia masuk ke dalam trachea ya. Jadi bisa padat, bisa cair, ini kacang-kacang, tulang, paku, jarum ya. Hampir sama ya. Saya rasa udah hampir-hampir, cuman masuknya ke saluran nafas. Kita ringkas-ringkas ini aja lah ya biar cepatnya. Bisa sekret, bisa darah ini dari dalam, terus penghijauan. Kalau faktor predisposisi tergantung dari orangnya sendiri ya. Kadang-kadang orang-orang itu tukang lagi, kadang-kadang dia manja mau paku-paku masuk ke mulut. Si paku itu kan tersedak masuk ya, itu faktor personal. Atau anak-anak ya tadi kan, atau orang-orang yang kelainan jiwa, nah, semua dimasukin. Kecerobohan, kadang-kadang kita anak-anak muda lah makan kacang kan dulu nih ya, nggak tahu sekarang, lempar makan tap, nah, bisa masuk kemana-mana. Kalau anak-anak karena giginya tuh belum sempurna, jadi gigit-gigit makan kacang misalnya kan ketelan ya. Kalau orang tua ini karena udah lemah otot-ototnya, makanya itu lompat sih ininya, giginya nggak ada, ototnya lemah, masuk jadi aspirasi. Oke, lanjut lagi. Kita ringkas-ringkas saja lah ya. Ini makanya di bawah 4 tahun sering. Karena ya itu makan kacang. Itu kacang yang sering kalau anak-anak ya. Kalau bayi, gawat nafas karena aspirasi benda asing merupakan benda utama kematian. Karena anak-anak itu makanya kadang-kadang sering bayi-bayi bawah 2 tahun itu dia apa yang dipegangnya, megang masuk mulut, masuk tersedak. Nah, itu yang bahaya. Kadang-kadang dikasih pula anting-anting itu, tarikannya atau cincin, nah itu bahaya anak-anak. Ya, anak bayi. Masukkannya ke mulut. Terus kacang-kacang ini ya, saya bilang tadi kan giginya belum lengkap, dilari-lari dia nggak tergigit, lompat makanan ke ini ya. Saluran nafas. Ini kan hampir sama juga tadi, radiolucent sukar, tapi kita harus apapun dia kalau ke saluran nafas kita langsung untuk diagnosa. Ini lakukan bronkoskopi. Kadang-kadang ini pun dibiarkan lama-lama, udah ada komplikasinya baru datang. Udah ada ke paru menyebabkan ini apa namanya pneumonia lah karena udah infeksi ke paru ya. Oke, jadi kalau orang anak kecil pneumonia harus kita curiga kenapa pneumonia, misalnya kita tengok apakah ini kemungkinan ada, bisa juga karena ada korpus tapi radiusen nggak nampak ya, tersumbat paru-parunya, infeksi ke paru-paru. Oke, atau atelektase paru ya, tapi sebagian. Oke. Lanjut. Jadi di sini kalau misalnya awalnya memang batuk hebat-hebat, udah gitu rasa tercekik, udah gitu tersumbat kerongkongan, nggak bisa bicara, ini obstruksi saluran nafas, ini awal-awalnya. Tapi ke stadium kedua di sini nggak ada gejala, ya karena udah capek, refleks batuknya udah lemah, tapi dia tetap di situ, jadi itu lebih berbahaya. Itu hampir sama juga yang tadi saya juga ingat. Kalau stadium ketiga udah ada obstruksi, erosi, infeksi, batuk-batuk, hemoptosis, pneumonia, abses paru, nah bisa jadi infeksi, ya bisa pneumonia, bisa abses paru. Oke.
Itu udah ini komplikasinya ya. Kemudian lanjut. Diagnosanya berdasarkan anamnese rasa tercekik tadi. Jadi untuk pasti memang endoskopi. Untuk penunjang, untuk radiologi. Kalau radiologi nggak nampak, tetap kita lakukan endoskopi kalau udah keluhannya sudah lebih mengarah. Ya, oke. Oke, sampai sekian dulu lah. Saya pun belum apa segala macam, makan pun belum. Ya, jadi kalau ini udah siap, tinggal ini aja. Hah, Asian? Masih ada lagi yang lain, Dok. Kapan lagi kalian bisa kuliah lagi? Em, Waktunya nggak ada ya? kalau Tunggu ya. Ini ya, ini biasanya korpus ini lengket kalau kita tersedak, biasanya umumnya lengketnya di valleculae sering. Ya, atau di sinus piriformis. Ya, jadi kalau kita tengok jangan lupa nengok misalnya masuk apa jarum pun kadang-kadang bisa lengket di situ. Ya. Jadi tengok pakai laringoskopi, direct lebih jelas, endoskopi nampak di situ bisa kita angkat. Ya. Kaca laring pun bisa, kaca laringoskopi indirect bisa juga. Kalau ada alat kita, ya kalian nggak mungkin lah ya. Untuk THT ini biasanya ada alat bisa diangkat juga, ya. Kalau masih di atas sih masih enggak ini. Tapi yang takutnya udah sampai ke saluran nafas. Oke. Oke, ginilah. Ini kan enggak, kalau semua pun enggak sempat kalau saya rasa pun. Jadi kalian yang wajib kalian pelajari nanti ya. Yang wajib kalian pelajari itu nanti itu benda asing udah, korosif udah, sumbatan jalan nafas ya, di tonsil juga udah. Yang akalasia sama akalasia lah aja yang penting. Ya, kalian baca aja lah sendiri. Kalau ruptur itu biasanya ya itu ruptur biasanya karena alat-alat pun bisa juga ruptur ya, trauma karena kita misalnya melakukan esofagoskopi. Itulah yang bahayanya, mesti hati-hati, mesti tahu teorinya betul-betul. Kalau nggak bisa perforasi, itu yang kita curiga. Ya. Kemudian kalau apalagi itu mengenai ruptur esofagus, tapi itu enggak ini. Kalau reflux itu yang belum ya. Kalian baca aja lah sendiri mengenai LPR ya, laryngopharyngeal reflux ya. Nanti bukan apa, itu pun pasti ditanya juga nanti waktu ujian kan ininya masih ada kalian kan apa namanya nih referat bukan referat. Inilah kan udah ada kalian itu. Nanti kalian kumpul aja, pelajari itu semua ya mengenai benda asing, korosif, ruptur, itu belajar sendiri lah mengenai reflux sama ruptur. Karena waktu pun tak sempat juga. Ya. Jadi kemungkinan nanti ujian pun ditanya. Kapan kalian ujian? tanggal 17 Desember, Dok. Oh, udah dekat juga. Ya,